Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Almirania Kalista, NIM 2018-53057. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan mempresentasikan untuk pertemuan yang ke-11, yaitu tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Slide yang pertama ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegrasi, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer, dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Selanjutnya, otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama, ada administrasi sistem. Yang kedua, manajemen jaringan. Yang ketiga, manajemen pengamanan. Keempat, manajemen perubahan. Dan yang kelima, pemakai. Yang keenam, analisis sistem. Dan yang ketujuh, pemrograman. Yang kedelapan, operasi komputer. Yang kesembilan, perpustakaan sistem informasi. Dan yang kesepuluh, pengendalian data. Hal-hal tersebut merupakan hal yang penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi-fungsi ini haruslah orang-orang yang berbeda. Mengizinkan seseorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya penipuan. Lalu slide yang berikutnya yaitu ada pengendalian atas akses secara fisik. Yang pertama, poin pertama, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Di sini dijelaskan oleh beberapa hal. Yang pertama, tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan batasi akses hanya untuk personil yang memiliki otoritas saja. Yang kedua, memiliki hanya satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Yang ketiga, meminta ID pegawai yang sesuai. Yang berikutnya, meminta pengunjung untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi. Yang berikutnya, gunakan sistem alarm keamanan. Lalu yang berikutnya, batasi akses atas saluran telepon pribadi dan tidak terdeteksi atau atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Berikutnya, pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Lalu, batasi akses ke program, data, dan perlengkapan offline. Setelah itu, tempatkan hardware dan komponen penting sistem lainnya jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Yang terakhir, pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Setelah itu, slide yang berikutnya di sini menjelaskan pengendalian atas akses secara logis. Penjelasannya yaitu para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan pada mereka, dan mereka hanya melaksanakan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama ada password. Yang kedua, identifikasi melalui kepemilikan fisik. Yang ketiga, identifikasi biometris. Dan yang terakhir, uji kesesuaian. Lalu slide yang berikutnya yaitu ada perlindungan PC dan jaringan klien atau server. Penjelasannya, banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama dapat diaplikasikan untuk jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Yang pertama,
Latihlah pemakai mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC dan apabila mungkin, buatlah kebijakan dan prosedur. PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin. Install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang tidak termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang telah ditentukan. Berikutnya, buatlah cadangan hard drive secara teratur. Enkripsi atau lindungi file dengan password. Lalu buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Slide yang berikutnya ada pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas internet sangat besar. Yang kedua, internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk dan pelayanan jaringan. Lalu, akses pesan ke yang lain. Berikutnya, banyak website yang pengamanannya salah. Hacker tertarik pada internet. Setelah itu, beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan internet seperti pertama, password, kedua, teknologi enkripsi, yang ketiga, prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, dan software yang mengendalikan komunikasi antara jaringan internal perusahaan, yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya, dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall adalah pembatas antar jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Lalu berikutnya, amplop elektronik dapat melindungi pesan email. Slide berikutnya ada keterpeliharaan. Penjelasannya, dua kategori pengendalian yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah 1. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang kedua, perubahan pengendalian manajemen. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi yang dimaksud yaitu pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Yang pertama, rencana utama strategis. Yang kedua, pengendalian proyek. Yang ketiga, jadwal pemrosesan data. Yang keempat, pengukuran kinerja sistem. Dan yang terakhir, peninjauan pasca implementasi. Lalu slide yang berikutnya yaitu ada penjelasan untuk perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Yang kedua, semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Yang ketiga, pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan penambahan sistem dari pemakai yang diotorisasi. Lalu yang keempat, penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar keandalan sistem. Lalu yang kelima, pengkategorian dan penyusunan semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang ditetapkan. Implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen. Lalu permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab pribadi. Setelah itu, penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kerja mereka. Pengontrolan hak akses sistem untuk menghindari akses data dan sistem tidak memiliki otorisasi.
Pemastian bahwa semua perubahan melewati semua langkah yang sesuai. Setelah itu, pengujian semua perubahan hardware infrastruktur. Setelah itu, pemastian adanya rencana untuk melindungi semua perubahan sistem yang kritis untuk menjaga kemungkinan adanya sistem yang tidak bekerja atau tidak berjalan dengan sesuai. Yang berikutnya, implementasi fungsi kepastian kualitas, pembaruan semua dokumentasi dan prosedur ketika perubahan diimplementasikan. Lalu slide yang berikutnya yaitu ada integritas. Di sini penjelasannya, perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program pemrosesan data. Integritas pengendalian sumber data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem atau dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Yang pertama, desain formulir. Yang kedua, pengujian urutan nomor formulir. Yang ketiga, dokumen berputar. Yang keempat, pembatalan dan penyimpanan dokumen. Yang selanjutnya, otorisasi dan pemisahan tugas. Dan yang berikutnya, visual scanning. Lalu verifikasi digit pemeriksaan. Dan yang terakhir, verifikasi kunci. Lalu slide yang berikutnya masih di integritas, tetapi di sini rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah penjelasannya program yang memeriksa integritas data input pada saat data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi input mencakup pemeriksaan urutan, pemeriksaan jangkauan, pemeriksaan batasan, pengujian kelogisan, pemeriksaan data yang redundan, pemeriksaan field, pemeriksaan tanda, pemeriksaan validitas, dan pemeriksaan kapasitas. Lalu ada lagi yaitu pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan. Pengendalian entry data online mencakup yang pertama, pemeriksaan field, batasan, jangkauan, kelogisan, tanda, validitas, dan data yang redundan. Lalu nomor ID pemakai, setelah itu pengujian kompatibilitas. Dan yang keempat, jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis. Yang kelima, pemberitahuan. Keenam, pemformatan. Yang ketujuh, pengujian kelengkapan. 8, verifikasi closed loop. Lalu catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk mereproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Slide yang berikutnya masih di integritas, pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data dan penyimpanan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan prosedur. Yang kedua, fungsi pengendalian data. Yang ketiga, prosedur rekonsiliasi. Yang keempat, rekonsiliasi data eksternal. Yang kelima, pelaporan penyimpangan. Lalu, pemeriksaan sirkulasi data, nilai default, pencocokan data, label file, mekanisme perlindungan penulisan, mekanisme perlindungan database, pengendalian konversi data, dan pengamanan data. Setelah itu, slide yang berikutnya ada pengendalian output. Fungsi pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap hari.
mendistribusikan output komputer ke departemen pemakaian yang sesuai. Mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima, dan setelah itu menyobek atau menghancurkan data yang sangat rahasia. Slide yang berikutnya ada pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan transmisi data diminimalkan dengan menggunakan 1. Menggunakan enkripsi data, 2. Prosedur verifikasi routing, 3. Pemeriksaan kesamaan, dan yang terakhir teknik pengetahuan pesan. Pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Funds Transfer atau EFT dalam mengurangi resiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Setelah itu, dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. Yang pertama, akses fisik ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. 2. Identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. 3. Prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubung diubah secara berkala. Prosedur pengendalian lanjutan. Yang keempat, enkripsi harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Dan yang kelima, yang terakhir, rincian semua transaksi harus dicatat yang ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian presentasi dari saya untuk pertemuan yang ke-11. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada salah-salah kata. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.